Shalom, apa kabar anak-anak? Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan untuk saya bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Ya, hari ini kita mau mendengar cerita tentang Yunus. Ada sebuah kota besar bernama Niniwe. Tetapi di situ orang-orangnya jahat semuanya. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Yunus diperintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe agar orang-orang di sana mau bertobat. Tetapi Yunus tidak menurut perintah Tuhan. Dia malah pergi ke kota Tarsis. Dalam perjalanannya menuju kota Tarsis, Yunus menumpang sebuah kapal layar. Saat itu kapal berjalan seperti biasa. Tetapi Tuhan turunkan badai yang sangat besar, sehingga orang-orang ketakutan. Semua meminta pertolongan, semua berdoa dengan takutnya. Tetapi Yunus tidur dengan lelapnya. Nahkoda kapal menemukan Yunus yang tertidur. Dia bangunkan Yunus. "Kenapa kamu tidur, sedangkan yang lain ketakutan?" Yunus mulai sadar bahwa semua itu akibat perbuatannya. Akhirnya orang-orang membuang Yunus ke laut, anak-anak. Dan seketika itu juga laut menjadi reda, badainya berhenti. Nah, Tuhan mengizinkan Yunus untuk ditolong. Yunus dimakan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan, Yunus berdoa. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Dia minta pertolongan kepada Tuhan agar dia diselamatkan. Dan akhirnya Tuhan menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Akhirnya Tuhan memerintahkan yang kedua kalinya kepada Yunus untuk dia pergi ke Niniwe. Yunus pergi ke Niniwe. Sesampainya di Niniwe, Yunus berkata kepada semua orang di situ, "Hai orang-orang, bertobatlah, karena sebentar lagi Tuhan akan hancurkan kota ini." Dan orang-orang di situ semuanya bertobat. Semuanya mengikuti perintah yang dikatakan Nabi Yunus. Dan akhirnya orang-orang ini bertobat, semua berdoa, bahkan berpuasa. Ya, terus Tuhan mengampuni akan kota Niniwe ini, sehingga kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Mereka semua taat kepada perintah Tuhan. Nah, dari cerita Nabi Yunus ini, coba apa yang kalian bisa lakukan seperti Nabi Yunus tadi. Jadi yang pertama, anak-anak harus taat pada perintah Tuhan. Misalnya kalian harus rajin berdoa, ya. Kalau yang sudah bisa membaca Alkitab, baca Alkitab, ya. Kalau yang biasanya Bunda berikan ayat hafalan, dihafalkan, ya. Yang kedua, kalian juga harus taat kepada orang tua, ya. Kalau orang tua perintahkan, orang tua minta tolong, kalian harus taat. Juga kalian tidak boleh sombong, ya. Kalau jadi anak sombong itu tidak baik, ya. Kalian jadi anak harus baik hati, ya, tidak boleh sombong. Nah, demikian anak-anak cerita tentang Yunus hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua.
Shalom.